Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan untuk adik-adik semua yaitu prediksi soal tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi adik-adik yang ingin mengikuti atau akan mengikuti tes masuk sekolah kedinasan. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, di sini bicara hak DPR untuk mengadakan penyelidikan kebijakan itu disebut dengan hak apa? Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah opsi yang B, yaitu hak angket. Nah, bagi adik-adik yang sudah lupa mengenai hak-hak yang dimiliki oleh DPR, nah di sini kakak ingatkan lagi materinya. Nah, jadi di sini hak DPR itu ada beberapa hak DPR yang ini memang sangat sering sekali muncul pada soal-soal ujian. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama, itu adalah hak inisiatif, yaitu hak DPR dalam mengajukan RUU atau rancangan undang-undang. Yang kedua itu ada hak angket, yaitu bertujuan untuk mengadakan penelitian kebijakan. Mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan. Yang ketiga itu ada hak budget. Nah, itu merupakan hak dalam suatu anggaran. Kemudian yang keempat itu ada hak amandemen. Tujuannya itu untuk mengubah rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian ada hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan, dan yang terakhir itu ada hak petisi, yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan atas sebuah kebijakan. Nah, inilah beberapa hak DPR yang sering sekali muncul pada soal-soal ujian. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi itu merupakan tugas dan wewenang dari siapa? Nah, ini jawaban yang tepat itu adalah tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. Nah, kita lihat apa saja tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung atau MA. Nah, yang pertama itu mereka berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, berhak mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Yang keempat, mengawasi dan memimpin jalannya pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan, dan yang terakhir yaitu menguji secara material perundang-undangan di bawah UU atau undang-undang. Nah, itulah tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. Next, kita lihat untuk soal yang ketiga. Upaya untuk memperoleh status kewarganegaraan dengan melakukan tindakan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan tersebut, nah itu disebut dengan istilah stelsel aktif. Nah, di sini stelsel itu ada 2, ada stelsel aktif, ada yang pasif. Nah, kalau stelsel aktif itu merupakan upaya memperoleh status kewarganegaraan dengan melakukan tindakan hukum. Sedangkan stelsel pasif itu secara langsung menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, itulah cara yang dapat kita gunakan untuk memperoleh status kewarganegaraan. Kemudian, soal yang keempat. Ini penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Nah, itu disebut dengan istilah desentralisasi. Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Nah, bagi adik-adik yang lupa dengan konsepnya, di sini kakak ingatkan lagi, desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom itu berdasarkan asas otonomi. Nah, asas otonomi daerah itu ada 2. Yang pertama itu adalah dekonsentrasi, artinya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dan yang kedua itu ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan tugas tertentu. Nah, selanjutnya untuk soal yang kelima. Nah, ini bicara undang-undang ya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang warga negara. Nah, ini memang adik-adik harus mengingat beberapa undang-undang yang memang sangat sering keluar. Nah, ini 5 opsi yang kita keluarkan. Ini merupakan undang-undang yang sangat sering sekali muncul pada ujian-ujian untuk masuk sekolah kedinasan. Nah, undang-undang yang mengatur tentang warga negara itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Nah, kakak akan jabarkan di sini untuk undang-undang lainnya yang ada pada opsi kita itu dia mengatur tentang apa. Oke, kita lihat pembahasannya.
Nah, jika dia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, itu dia bicara tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu bicara tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ini bicara tentang warga negara. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu bicara tentang Pengadilan HAM atau Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 itu bicara tentang ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik. Nah, inilah 5 undang-undang yang sering keluar pada soal-soal ujian untuk masuk sekolah kedinasan. Nah, untuk soal berikutnya, soal ke-6, ini bicara amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen pertama itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Nah, kakak ingatkan lagi, amandemen Undang-Undang Dasar kita itu ada 4 kali. Nah, amandemen yang pertama itu terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua itu 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga itu 9 November 2001 dan amandemen keempat itu tanggal 11 Agustus tahun 2002. Nah, inilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke-7. Undang-Undang Dasar 1945, nah ini terdiri dari beberapa bab dan beberapa pasal. Nah, bab 12 itu mengatur tentang, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C, yaitu mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk opsi yang lainnya di sini kakak akan jelaskan itu dia diatur pada bab berapa. Nah, kita lihat untuk penjelasannya. Kalau untuk bab 9 itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman, kalau bab 10A itu mengatur tentang HAM, bab 9A mengatur tentang wilayah NKRI, bab 11 mengatur tentang agama, dan bab 12 itu mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Berikutnya untuk soal nomor 8. Nah, sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian konstitusi negara. Nah, konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, nah itu diberlakukan di Indonesia pada tanggal berapa? Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E, yaitu berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, di sini kakak uraikan lagi kepada adik-adik semua masalah pergantian konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita lihat untuk Undang-Undang Dasar 1945, pertama kali kita gunakan itu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, kemudian berganti menjadi konstitusi RIS. Itu berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian mengalami pergantian lagi, berubah menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, ini mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, pada tahun 1959 itu keluarlah dekret presiden. Nah, itu mulai lagi berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku sejak keluarnya dekret presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Nah, inilah perubahan konstitusi yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, berikutnya untuk soal nomor 9. Ideologi yang mengutamakan kebersamaan individu dan tidak mengakui hak pribadi disebut dengan ideologi. Opsi yang tepat itu adalah yang D, yaitu Marxisme. Nah, di sini kakak akan jelaskan untuk jenis-jenis ideologi yang ada pada pilihan kita. Nah, kita lihat untuk penjelasannya. Yang pertama itu ada ideologi liberalisme. Nah, ini lebih mengutamakan kebebasan individu. Kalau dia ideologi sosialisme, ini lebih ke mengedepankan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu harus melalui kerjasama. Kemudian ada ideologi fundamentalisme.
Nah, ini dia menetapkan agama itu sebagai hukum suatu politik. Dan yang terakhir itu ada ideologi nasionalisme, di mana ideologi ini sangat mementingkan persatuan di atas individu. Nah, itulah jenis ideologi yang sudah adik-adik pelajari di bangku SMA. Nah, terakhir untuk soal nomor 10. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Nah, ini disebut dengan nilai apa? Jawaban yang tepat itu adalah nilai vital. Nah, di sini kakak uraikan lagi, nilai dalam Pancasila menurut Profesor Dr. Noto Negoro itu ada 3. Yang pertama itu ada namanya nilai material. Nah, itu menyangkut segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua itu adalah nilai vital. Nah, itu untuk penjelasannya adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, selain dia berguna bagi kehidupan manusia, itu juga berguna untuk melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan nilai vital. Kemudian yang ketiga itu ada namanya nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Itu terkait juga tentang kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Nah, itulah pembahasan soal kita pada hari ini ya adik-adik. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Nah, sekian dulu pembahasan prediksi soal masuk sekolah kedinasan kita pada hari ini. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Lisvika Channel. Dan jangan lupa like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Oke, semoga semua ilmu yang kami berikan ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menuju pelaksanaan ujian, baik itu ujian UTBK, ujian masuk sekolah kedinasan, kemudian ada ujian mandiri juga. Nah, jadi selalu ikuti channel kami agar adik-adik tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kakak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.